Baik, kita masih melanjutkan mengenai contoh simulasi Monte Carlo. Kali ini kita masuk ke contoh kedua, yaitu mengenai fungsi dari dua parameter. Ini tolong lihat kembali video mengenai model Poisson, yaitu birth rate example dari untuk masalah banyaknya anak yang dimiliki oleh seorang wanita yang dibedakan berdasarkan tingkat pendidikannya. Pada video sebelumnya telah dibahas bahwa untuk dua kelompok wanita tersebut, yaitu yang without bachelor's degree dan yang memiliki bachelor's degree, posterior distribution dari tetanya adalah seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang di sini ada banyak cara untuk kita misalkan mengambil inferensi mengenai kedua hal ini, yaitu birth rate pada wanita kelompok pertama dan kelompok kedua. Kita bisa di video sebelumnya juga menghitung atau mengestimasi min posterior dari theta 1 maupun min posterior dari theta 2, dan kita melihat seandainya min posterior dari theta 1 lebih besar daripada min posterior dari theta 2, maka kita katakan bahwa wanita yang tanpa bachelor's degree rata-rata banyaknya anak yang mereka miliki lebih banyak dibandingkan dengan wanita dengan bachelor's degree. Tapi ada cara lain juga untuk menyatakan hal tersebut, bahwa jika hanya dengan melihat min, mungkin kita akan hanya berhenti pada lebih banyak atau tidak. Dan seolah-olah itu pasti bahwa yang dengan bachelor degree itu selalu anaknya lebih banyak, padahal belum tentu seperti itu. Jadi cara lain untuk melakukan inferensi dari kedua parameter ini adalah mungkin kita akan melihat peluang bahwa berapa sih sebenarnya peluang bahwa theta 1 itu lebih besar daripada theta 2. Gitu ya. Jadi jadi di sini kita tertarik untuk menghitung peluang theta 1 lebih besar dari theta 2 yang kalau kita lakukan di sini seandainya. Jadi tadi kita tahu bahwa di sini kita hanya mengilustrasikan kenapa pada contoh ini aproksimasi Monte Carlo menjadi sangat membantu, gitu ya. Jadi pada di sini kita tahu bahwa theta 1 given data ini distribusinya adalah gamma dengan parameter 219, 112, kemudian theta 2 given data ini pun berdistribusi gamma dengan parameter 68,45. Sehingga pada pembahasan sebelumnya, jika kita ingin mengetahui mengenai posterior min dari theta 1, kita menghitung ekspektasi theta 1 given data, dan karena kita tahu distribusinya gamma, maka mudah saja kita bisa dapatkan ini adalah 219 per 112. Sementara untuk ekspektasi dari theta 2 given data, ini kita bisa dapat 68 per 45. Dan di sini tinggal kita bandingkan, apakah ini lebih besar dari 68 per 45. Gitu ya. Ini sudah kita lakukan di pembahasan sebelumnya. Dan sebenarnya kalau hanya ingin mendapatkan min posterior seperti ini ketika distribusinya kita sudah tahu dan sifat-sifat dari distribusi itu kita tahu, maka ya sangat mudah sekali untuk mendapatkan kuantitas yang kita inginkan secara analitis seperti ini. Pada contoh seperti ini, simulasi Monte Carlo sebenarnya tidak diperlukan. Nah, lain hal ketika kita ingin dalam hal ini adalah menghitung peluang bahwa theta 1 lebih besar dari theta 2. Nah, ketika kita ingin menghitung ini secara matematis, yang kita lakukan adalah double integral dari join PDF, gitu ya, join PDF dari join posterior PDF theta 1, theta 2 given data D theta 1 D theta 2. Dan di sini kita harus, kita lihat batas integralnya, misalkan ini theta 1, ini theta 2.
Kemudian theta 1 adalah rate dari distribusi Poisson untuk kelompok wanita yang pertama 0 sampai tahingga, theta 2 juga 0 sampai tahingga. Kita di sini punya garis theta 1 sama dengan theta 2 dan kita mau theta 1 lebih besar dari theta 2 berarti daerahnya adalah di sini. Sehingga kita punya batas integralnya adalah theta 1 dari 0 sampai sekian, tahingga dari sini sampai tahingga, dari sini sampai tahingga, di mana di sini adalah theta 1 sama dengan theta 2 sampai tahingga, begitu seterusnya untuk theta 2 dari 0 sampai tahingga. Untuk join PDF D theta 1 D theta 2. Di sini kita melihat sudah mulai agak rumit sebenarnya. Bukan hanya di batas integral, tapi juga di sini kita harus mencari dulu join posterior dari si theta 1, theta 2. Jika kita mau menyelesaikannya secara analitis. Tapi pada contoh ini kita akan mencoba memanfaatkan sifat dari kita akan mendekatinya dengan Monte Carlo. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ambil sampel theta 1 sebanyak S gitu ya. Jadi di sini kita punya theta 1 sampel kedua, theta 1 sampel ketiga, dan seterusnya sampai theta 1 sampel ke S. Sama juga dengan cara yang sama kita ambil sampel theta 2 tentunya dari distribusi posteriornya ini gitu ya. Jadi kita punya theta 2 sampel pertama maksudnya titik yang pertama gitu ya, theta 2 sampel yang kedua, theta 2 sampel yang ketiga dan seterusnya sampai theta theta 2 sampel yang ke S. Terus bagaimana kita menghitung ini? Probability theta 1 lebih besar dari theta 2. Ya sudah, kita bandingkan saja ini. Pas untuk iterasi pertama bagaimana nilai theta 1 dan theta 2? Apakah theta 1 lebih besar dari theta 2? Jika ya, oke. Kita tandai di sini apakah theta 1 lebih besar dari theta 2? Mungkin tidak. Di sini mungkin ya dan seterusnya sampai di sini mungkin ya. Gitu ya. Sehingga untuk menghitung peluang theta 1 lebih besar dari theta 2 ya tinggal kita hitung saja ada berapa banyak nih dari S sampel ini di mana theta 1 lebih besar dari theta 2. Jadi ini adalah banyaknya nilai di mana theta 1 lebih besar dari theta 2 per total sampel yang kita ambil. Inilah aproksimasi kita untuk peluang theta 1 lebih besar dari theta 2 dengan menggunakan metode Monte Carlo. Nah, bagaimana kita melakukan hal itu di R? Itu sederhana sekali, kita hanya menggunakan satu baris fungsi ini. Gitu ya. Jadi tadi kita punya ini sudah sudah saya salin di R seperti ini. Jadi ini adalah posterior dari si theta 1, ini posterior dari si theta 2. Gitu ya, kita ambil sampel. Secara ini adalah perintah yang mewakili ambil sampel secara Monte Carlo dari distribusi posterior untuk theta 1. Sementara yang ini adalah perintah untuk mengambil sampel secara dari distribusi posterior untuk theta 2 sebanyak N-nya 10.000 gitu ya. Dan ini adalah aproksimasi Monte Carlo untuk peluang bahwa theta 1 lebih besar dari theta 2. Jadi sebenarnya pembahasan kita tadi hanya diwakili oleh satu baris perintah ini di R. Jadi kalau kita hitung hasilnya, ini kita dapatkan hasilnya 0,9731. Jadi memang kita bisa interpretasikan bahwa peluang bahwa para wanita yang tidak memiliki bachelor's degree, peluang bahwa mereka memiliki anak lebih banyak dibandingkan dengan para wanita dengan bachelor's degree adalah 0,97. Jadi memang hampir pasti, walaupun masih ada
kecil kemungkinan mereka memiliki anak yang lebih sedikit. Dari dua contoh ini, dengan dari contoh pada video sebelumnya, kita bisa menilai bahwa aproksimasi Monte Carlo itu sangat berguna dalam membantu kita untuk menghitung kuantitas yang kita inginkan ketika bentuk distribusi dari kuantitas yang kita inginkan itu belum tentu kita ketahui. Kita bisa menghitung apa saja fungsi dari parameter yang kita inginkan dengan cara pada sederhananya adalah kita mengambil sampel dari parameter yang kita miliki distribusi posteriornya, kemudian kita menghitung kuantitas yang kita inginkan untuk setiap titik sampel yang kita ambil, kemudian aproksimasi kita untuk kuantitas yang kita inginkan tersebut didekati dengan rata-rata dari sampel yang kita ambil.